Kali ini saya mencoba berdasarkan atas berbagai pendapat, maka kali ini saya akan semacam memberikan gambaran isi dari beberapa buku, tapi sekedar memancing orang membaca buku kembali karena keadaan sekarang seakan-akan buku itu terabaikan udah karena teknologi, malah sekarang orang mau tergantung pada artificial intelligence, ya. Dan cuma pencet bisa dapat semua. Nah, tapi harus diingat bahwa itu sangat berbeda dengan buku. Buku itu ditulis dengan buku-buku yang baik, seperti yang ada di depan saya ini. Ini buku-buku yang ditulis secara serius dan disertai dengan literatur yang demikian banyak. Buku terbaru yang saya dapatkan dan dikirim oleh penerbit dan penulisnya sendiri, yaitu yang ditulis oleh Dr. Yudi Latif. Judulnya Apa Jadinya Dunia Tanpa Indonesia. Epos Sumbangsih Cerlang Nusantara sebagai pintu masa depan. Dalam buku ini, Anda akan membaca berbagai aspek yang menempatkan posisi Indonesia di dalam kemajuan dunia, termasuk kapitalisme. Dan kalau Anda baca misalnya, apa tujuan buku ini? Dia tuliskan begini, tujuan buku ini sederhana, memberi gambaran deskriptif tentang signifikansi alam, manusia, dan peradaban Indonesia bagi dunia. Serpihan-serpihan informasi yang selama ini tersimpan di laci-laci penelitian dan beredar di lingkaran sempit komunitas ilmiah dikumpulkan dan dirajut secara tekun dalam tulisan dalam jalinan intertekstual. Dari rajutan itu lahirlah sebuah alur naratif yang lebih utuh, dipersembahkan kepada layak luas bagai gulungan peta rahasia tersembunyi dan menunggu untuk ditelusuri. Anda bisa bayangkan 750 halaman dan semua aspek, ya. Tapi yang saya dikirimi ketika awal akan diterbitkan yaitu bagian ke-16. Bagian ke-16 yang berkaitan dengan posisi kita ketika kita dijajah oleh Belanda. Dan ternyata bahwa dalam ungkapan faktual yang ditunjukkan oleh Dr. Yudi Latif, betapa negeri kita ketika dijajah Belanda dengan berbagai strategi yang mereka bangun untuk mempertahankan kekuasaannya di Indonesia, itu nanti diambil oleh negara-negara penjajah lain dan diterapkan di sana. Misalnya seperti tanam paksa. Tanam paksa yang diterapkan di Indonesia, nanti itu diolah oleh Inggris lalu diterapkan di India dan di jajahannya. Menariknya di situ. Jadi, tetapi ada satu hal yang saya ingin sampaikan kepada pembaca, bahwa buku ini ditulis secara serius dengan literatur yang sangat banyak. Tebalnya 750 halaman. Ya, saya harap, kalau karena ini baru terbit, kalau harganya sekitar 1-2 juta saja terlalu murah. Dalam arti betapa penulisnya serius mengerjakannya dengan bacaan yang sangat banyak dan dalam. Jadi sungguh-sungguh hal yang sangat penting untuk para pembaca
bagaimana Indonesia diletakkan dalam rangka mondial. Silahkan Anda baca buku ini. Nah, kalau saya ambil buku terbaru dengan penulisnya Dr. Yudi Latif yang memberi gambaran yang begitu bagus, dengan literatur yang lengkap, yang segala macam, yang banyak sekali, yang tidak semua orang dapat melakukannya. Saya yakin akan hal itu. Jadi kalau tadi saya katakan kalau dijual harganya 1-2 juta, terlalu murah. Sekarang saya mau menunjukkan kepada Anda sebuah buku yang ditulis oleh tokoh besar kita, mantan wakil presiden atau wakil presiden Muhammad Hatta, yang berjudul Memoir. Sebenarnya ini buku lebih bersifat autobiografi. Jadi ditulis oleh Pak Hatta sendiri dan diterbitkan oleh Yayasan Hatta. Mengapa buku ini penting? Karena di sini menunjukkan perjalanan Pak Hatta dari muda masih di kampungnya, lalu kemudian di Jakarta, lalu memasuki sekolah ekonomi dan seterusnya, lalu kemudian. Tapi sebelumnya juga beliau ini kan sebenarnya lingkungan orang kaya, ya. Keluarganya, malah dia pernah ke Jepang dibawa oleh salah seorang keluarganya yang punya perusahaan kerjasama dengan Jepang, beliau sudah diajak pergi bersama. Tapi bukan itu yang penting. Yang penting semua penting tentu, tapi berbagai hal yang berkaitan dengan Jepang menyerah kepada sekutu, lalu diterangkan, dan lalu ada bagaimana sikapnya kemudian. Tadinya kan kedua orang ini lebih menunjukkan kolaborasi dengan Jepang. Tapi kalau dia tidak melakukan itu, ya mungkin dia mati. Lalu yang anti Jepang dan tidak berkolaborasi ya Syahrir CS. Nah, jadi ketika Jepang sudah kalah, maka Syahrir mendesak Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan lewat radio, tapi menolak. Di sini ada Syahrir mendesak, Soekarno menolak. Ya, jadi, tapi kalau Anda melihat di sini bagaimana perjalanan Pak Hatta sebagai seorang aktivis kemerdekaan, pergerakan, ketika dia di Belanda dan kemudian keliling ke berbagai konferensi untuk memperkenalkan Indonesia dan sebagainya. Nah, oleh karena itu buku ini juga sangat penting karena Pak Hatta mengambil berbagai peranan dalam rangka untuk kemerdekaan bangsa kita. Sejak proklamasi, dia menandatangani proklamasi kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno, maka kemudian berlanjut dengan berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan. Kelas Sejarah Anhar Gonggong, daftar sekarang juga. Jadi saya mengharapkan ada yang mau ikut dan mau berbicara dengan, mau mengemukakan pendapatnya, mau mengemukakan fakta-fakta, mungkin ada yang baru dan sebagainya. Saya kira itu yang penting. Terima kasih. Mudah-mudahan ada yang mau ikut dan sebagainya. Bolak-balik. Nah, dalam berbagai situasi, akhirnya dia menjadi Perdana Menteri setelah peristiwa Madiun. Dalam peristiwa Madiun itu Pak Hatta justru memegang peranan dalam arti melakukan kegiatan-kegiatan karena memang beliau dianggap sebenarnya salah satu tokoh utama yang anti komunis itu adalah beliau. Dan ketika peristiwa Madiun terjadi, itu ada hal yang menarik sebenarnya yang diungkap oleh salah seorang penulis Amerika. Itu jadi ketika kita berjuang, Amerika itu sebenarnya waktu itu kan masih awal begitu Perang Dunia Kedua selesai, maka lahir Perang Dingin.
ya kan? Pihak kapitalis liberalistis Amerika Eropa Barat, pihak Uni Soviet waktu itu masih sekarang Rusia, Uni Soviet Eropa Timur menciptakan suatu situasi dunia yang dikenal dengan nama Perang Dingin. Nah, itu dimulai tahun 45 udah. Tahun 48, jadi ketika kita sudah memproklamasikan kemerdekaan, Amerika itu boleh dikatakan tidak sepenuhnya mendukung kita. Karena apa? Dia rupanya melihat situasi kemana Indonesia memihak. Nah, peristiwa Madiun meyakinkan Amerika bahwa pada akhirnya pemerintahan Soekarno-Hatta, Republik Indonesia, ternyata anti komunis dengan peristiwa Madiun, karena Soekarno kan tampil berpidato dan mengatakan pilih Soekarno-Hatta atau Muso Amir. Itu yang terjadi, dan seterusnya beliau yang kemudian menjadi Perdana Menteri dan kemudian dengan berbagai lika-liku diplomasi akhirnya ada Rumroyen yang kemudian membawa ke konferensi meja bundar di Den Haag, kemudian menghasilkan keputusan bahwa Indonesia, kedaulatan Republik Indonesia diakui oleh Belanda dengan satu catatan, tapi dua malah. Yang pertama, bentuk negara kita federalistis. Yang kedua, wilayah Irian Barat akan dibicarakan setahun kemudian. Nah, kita bisa tahu semua hal-hal seperti itu di sini. Nah, ada buku yang tidak mudah. Ya, judulnya saya udah pusing kalau orang tidak. Filsafat Politik dan Kotak Pandora abad ke-21. Ditulis oleh Dr. Budiono Kusumo Hamijoyo. Tokoh ini adalah, penulis buku ini adalah memang ahli ilmu hukum. Beliau adalah ahli hukum, ahli filsafat juga, dan segala macam. Makanya dia menulis buku yang berjudul Filsafat Politik dan Kotak Pandora abad ke-21. Buku ini menarik karena hampir berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan filsafat, kaitannya dengan sistem politik, bentuk pemerintahan, dan segala macam, politik dan hak asasi manusia, kepentingan politik abad ke-21 dan seterusnya, globalisasi politik dan seterusnya. Tapi harus diingat, Dr. Budiono ini kalau menulis tidak mudah. Saya pernah diminta memberi kata pengantar, maka ketika dia menulis tentang Bhinneka Tunggal Ika, sulit bukunya. Jadi buku-buku yang ditulis oleh beliau itu memang tidak mudah. Di sini juga ditulis tentang Pancasila, ya, pada halaman 194 dan seterusnya. Jadi pandangannya tentang itu. Saya mudah-mudahan Anda bersedia membaca, memiliki buku ini dan membacanya, dan Anda pasti mendapatkan banyak pengetahuan yang berkaitan dengan filsafat politik, bentuk pemerintahan, bagaimana posisi Pancasila, dan sebagainya. Ada sebuah buku yang ditulis oleh presiden, tapi wakil presiden dulu baru kemudian presiden, yaitu Nixon. Tokoh-tokoh pemimpin dunia, Leaders sebenarnya judulnya. Buku ini menerangkan tentang tokoh-tokoh utama yang memegang peranan di dalam abad ke-20 dan Perang Dunia. Yang pertama dibicarakannya adalah tentang Churchill kalau tidak salah. Menarik, kenapa? Karena bagaimana dia menceritakan tentang perkenalannya dengan pemimpin dunia. Ya benar.
Winston Churchill. Yang pertama ditulis, lalu kemudian dia berikan satu subjudul begini, Winston Churchill, manusia terbesar di zaman kita. Mengapa? Saya kira ada benarnya bahwa Winston Churchill ini justru menghadapi situasi perang dunia ketika Hitler sedang hebat-hebatnya dan hampir semua wilayah sudah di wilayah Eropa sudah sebagian diduduki oleh dia, tapi kemudian tampil Churchill mengatakan tidak, Inggris tidak akan Anda kuasai, dalam pengertian seperti itu. Dan kemudian dia memang dalam posisinya sebagai pemimpin dan Perdana Menteri ketika itu, dan ketika orang kelihatannya melihat Hitler sudah seperti itu, Churchill justru tampil dengan tekad bahwa kita tidak bisa membiarkan seorang Hitler seenaknya mau menguasai seluruh Eropa. Lalu, tetapi di tengah-tengah situasi itu terjadi berbagai hal tentu. Terjadi nanti Jepang menyerang dalam rangka perang, menyerang Hawaii dan seterusnya. Ya, tapi itu di luar itu. Saya agak heran, Nixon hanya menulis peranan seorang Amerika dan memang tokoh besar, yaitu MacArthur. Jadi dia tidak tulis tentang Eisenhower atau siapapun yang hebat, tapi dia tulis tentang MacArthur. Tapi kenapa? Kaitannya dengan Jepang. Ya, jadi tampaknya dalam buku ini banyak sekali hal yang sangat menarik yang perlu. Di sini dia tulis Churchill, dia tulis De Gaulle, segala macam yang katanya tingginya lebih dari 2 meter dan sebagainya. Jadi, mengapa saya juga tertarik dengan buku ini? Karena dunia baru, dia berikan judul Dunia Baru, Pemimpin-pemimpin Baru dalam Masa Pancaroba. Nah, di sini dia tulis 3 pemimpin yang dari Asia Afrika, yaitu termasuk Soekarno yang dia tulis. Jadi 3 dari Afrika ke rumah, dari Asia 2, yaitu Soekarno dari Indonesia dan Nehru dari India. Ya, masing-masing diberikan, tetapi Nixon menyayangkan ketiga pemimpin ini karena berkaitan dengan sikap mereka, apa yang mereka kerjakan, dan sebagainya. Tentang Soekarno, agak sinis dia. Ya, lalu kemudian dia sayangkan bahwa sayang sekali. Sebenarnya di dunia ini hanya ada 3 negara yang kaya. Sebutkan Amerika, India, dan Indonesia. Tapi apa yang dia bilang, sayangnya katanya, Soekarno mengobrak-abrik negerinya sendiri. Tapi itu silahkan Anda baca sendiri kalau nanti Anda berminat untuk tahu pendapat dari seorang mantan wakil presiden, mantan presiden yang mengundurkan diri karena dianggap melanggar aturan. Ada buku judulnya Sudirman, Seorang Panglima, Seorang Martir. Menarik juga dalam buku ini sebenarnya. Ya, bagaimana Pak Dirman ketika itu ada gambaran tentang spur perang gerilya dan seterusnya. Jenderal Sudirman dibandingkan dengan ini aja Jenderal Sudirman dengan pakaian Jawa, dan ini ada spur Panglima Belanda di Indonesia ketika itu. Gerilya versus Blitzkrieg. Nah, ada hal yang menarik dari tokoh ini. Dia sebenarnya sakit ketika Belanda menyerang ke Indonesia, menyerang ibu kota, merebut ibu kota, menangkap pemimpin-pemimpin kita. Lalu kemudian Sudirman sebenarnya di rumah sakit.
di rumah sakit. Nah, pada saat sudah dalam situasi kritis, dia keluar, dia pergi ke istana mengajak Bung Karno. Bung Karno mau ikut saya pergi meninggalkan Yogyakarta, keluar kota. Malah Bung Karno menasehati Pak Dirman supaya jangan pergi, tinggal aja di rumah sakit, nanti saya bicara dengan Belanda supaya Anda tetap bisa. Tapi Sudirman tidak mau. Dia bilang saya akan pergi. Apa yang menarik di situ? Bayangkan kalau seorang Sudirman sebagai panglima besar tentara nasional tetap di rumah sakit pasti ditangkap. Kelas Sejarah Anhar Gonggong, daftar sekarang juga. Jadi saya mengharapkan ada yang mau ikut dan mau berbicara dengan mau mengemukakan pendapatnya, mau mengemukakan fakta-fakta, mungkin ada yang baru dan sebagainya. Saya kira itu yang penting. Terima kasih. Mudah-mudahan ada yang mau ikut. Atau kalau tidak ditangkap dalam ini, tentu diisolasi sebagai orang sakit dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, itu kebesaran dia yang utama menurut saya. Dia sadar akan tanggung jawabnya sebagai seorang panglima besar. Sebagai panglima besar, maka dia tidak menerima tawaran Bung Karno dan dia keluar kota. Nah, selama perang gerilya itulah dia dikejar, dia ditandu dan segala macam. Tapi bukan pada persoalan apanya yang menurut saya menjadi hal yang sangat cermin dari seorang yang sadar akan tanggung jawabnya. Kalau dia kan andai kata dia sekedar lebih mementingkan dirinya, maka apa yang diusulkan oleh Bung Karno dan yang mengusulkan itu adalah presidennya, walaupun dalam keadaan ditangkap, tapi dia akan membicarakannya dengan lawan untuk bahwa Pak Dirman itu sedang sakit dan tidak pantas untuk misalnya untuk ditangkap atau dia apa jadi. Tapi dia menolak. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana perlawanan kita, perlawanan TNI kita, andai kata seorang Sudirman tetap tinggal di rumah sakit. Tapi Tuhan memberikan kepada bangsa Indonesia seorang pemimpin yang punya keteguhan dalam keadaan paru-paru hanya satu. Dia pergi keluar kota, memegang tanggung jawabnya sebagai pemimpin tentara yang sedang diserang, maka perlawanan gerilya terjadi. Dan itulah proses di samping. Jadi yang menarik itu yang sering tidak dipahami orang adalah bagaimana perang gerilya berjalan dengan peranan TNI, tapi Hatta, Syahrir, dan tokoh-tokoh sipil yang tetap melakukan perundingan. Jadi pengakuan kedaulatan kita itu adalah akibat Belanda akhirnya mengakui kedaulatan kita akibat daripada kehebatan dari kedua sisi. TNI dengan perang gerilyanya, para pemikir, pemimpin sipil kita dengan diplomasinya. Itu itu pentingnya buku ini yang sederhana ya. Bukunya sederhana, seri buku Tempo. Tempo itu mengeluarkan menarik dan saya kira memberi sumbangan besar bagi bangsa dengan buku seperti ini. Nah, sekarang orang kita ini sekarang dalam situasi yang boleh dikatakan etikanya lagi jeblos, banyak koruptor segala macam. Tiap hari kita lihat di TV, di koran. Ya saya karena langganannya hanya Kompas ya, tiap hari saya lihat. Dan tiap hari yang terlihat adalah korupsi, kejahatan, segala macam. Nah, barangkali perlu belajar etika gitu. Nah, Romo Bertens
Ini dosen di Atmajaya, udah lama, dan saya kenal baik. Menulis etika dan tentu saja dalam pengertian filsafat. Tapi saya menganjurkan Anda untuk membaca buku ini karena apa? Ya keadaan negara kita sekarang boleh katakan banyak pemimpin yang tidak ngerti etika. Pejabat bukan pemimpin. Banyak pejabat yang melupakan etika dan masuk penjara. Kaitannya dengan korupsi. Presiden kita udah teriak-teriak berhenti korupsi, malah anak buahnya yang korupsi. Itu kan susah. Nah, ada buku juga, tapi ini ditulis oleh Jonathan Holzlach. Dia adalah seorang sejarawan hubungan internasional. Dia menulis sebuah buku yang berjudul Sejarah Perpolitikan Dunia 3000 Tahun Perang dan Damai. Nah, buku ini menarik kalau dibaca bersama dengan Homo Deus. Oh iya. Nah, kalau digabung, kenapa? Ini kan dikatakan subjudulnya 3000 Tahun Perang dan Damai. Ya, dan memang terjadi, artinya sejak dari zaman purbakala, ya, segala macam, dan di sini digambarkan secara jelas dengan peta yang cukup bagus. Peta misalnya, ini peta ditunjukkan bagaimana proses balahan bumi timur sekitar 250 Masehi, ya. Dan sekarang yang ditunjukkan adalah perjalanan dari berbagai kekuatan-kekuatan dan diperlihatkan dari perjalanan itu terjadi dengan peta yang bagus. Perang terjadi, kemudian terjadi damai, perang lagi, dan seterusnya. Nah, Homo Deus menarik dalam arti kata bahwa sepanjang manusia, jadi seperti ini, sepanjang kita dari zaman dahulu yang digambarkan di sini, dari zaman dahulu, ada 3 hal yang menjadi pergumulan manusia. Yang pertama adalah penyakit, yang kedua adalah makan, kelaparan, yang ketiga adalah perang. Dan sebenarnya apa yang dikatakan oleh kedua penulis dalam bukunya ini yang menunjukkan betul, ya, perang tidak pernah berhenti, bahkan sampai sekarang tetap terjadi perang kan. Ukraina, Rusia mau mengambil Ukraina. Ukraina itu lucu memang posisinya. Waktu masih Uni Soviet, Ukraina itu aneh posisinya dalam arti dia negara bagian dari Uni Soviet, tapi juga sekaligus sebagai anggota PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bahkan kalau tidak salah, dia termasuk salah satu yang awal mengakui kemerdekaan Indonesia di PBB. Nah, ya. Jadi masih ada peristiwa Gaza sekarang. Presiden kita lagi ke Amerika untuk bicara tentang persoalan Timur Tengah, khususnya yang berkaitan dengan perang yang terjadi sekarang di Gaza, Palestina. Ya, jadi ya sepanjang perjalanan manusia ya yang digambarkan oleh kedua buku ini. Tetapi Homo Deus lebih optimis melihat perkembangan dalam arti kata kalau dibandingkan dengan abad ke-20 di mana macam-macam, jadi perang sudah mulai berkurang, penyakit sudah bisa sekarang ini lebih banyak orang meninggal oleh karena kebanyakan makan daripada sakit. Itu kan perubahan, ya. Jadi orang kena penyakit diabetes karena kebanyakan makan, ya. Banyak orang mati bukan oleh karena perang, bukan oleh karena sakit, tapi oleh karena kemakmuran dan sehingga makannya dan segala macam, ya. Jadi ada perubahan seperti itu. Ya, tapi walaupun dikatakan begitu, ternyata apa yang terjadi ya kita bisa saksikan sekarang kan. Kita saksikan sekarang dunia tetap aja perang. Nah, ini ada karya lengkap dari Arcara. Esai filsafat pikiran, pemikir
yang terlibat penuh dalam perjuangan bangsanya. Jadi semua tulisan lengkap. Bayangkan berapa ribu halaman nih. Ya. 1400-an, 1500 halaman. Ya. Dan semua tulisan beliau, dan memang beliau juga rajin menulis di basis, dan karena itu lengkap. Jadi siapa yang mau melihat esai filsafat pemikir yang terlibat penuh dalam perjuangan bangsanya, ya silahkan Anda baca ini. Iya, jadi dalam buku ini ditulis hal-hal yang berkaitan dengan ada tentang Pancasila, ada tentang negara, dan sebagainya. Tetapi tentu saja pendekatannya pendekatan filsafat. Ada macam-macam hal yang menarik ya. Berdiri sendiri tetapi tidak sempurna, dan sebagainya. Jadi buku ini memang tidak mudah juga bagi mereka yang tidak punya latar belakang pengetahuan tentang filsafat. Ya tentu saja perlu membaca berkali-kali. Nah, Muhammad Yamin ini ditulis oleh Restu Gunawan. Ini tesis sebenarnya. Dengan kata pengantarnya seorang tokoh sejarah, Profesor Taufik Abdullah. Ia menggambarkan tentang siapa itu Yamin dan sebagainya. Tentu saja bicara tentang Kongres Pemuda, sikap Yamin dan sebagainya, peranannya dalam sejarah bagaimana. Dalam buku ini kita tahu bagaimana Yamin mengatakan bahwa Republik Indonesia itu sudah republik ketiga. Republik pertama Sriwijaya, republik kedua Majapahit. Ya kan aneh istilahnya, kerajaan Majapahit masa disebut republik dan sebagainya. David Jenkins menulis Soeharto dan bersama Jenderal Orba, Rezim Militer Indonesia 1975-1983. Dalam buku ini tokoh-tokoh yaitu barisan Jenderal Orde Baru yang mendukung Soeharto, dan diperlihatkan tokoh-tokoh itu siapa. Di sini ada Sudomo, ada Ali Murtopo, tapi ada orang-orang sipil juga di sini. Wijoyo Nitisastro diperlihatkan dan sebagainya. Jadi sebenarnya tidak terlalu tepat juga judulnya kalau Jenderal Orba, karena diperlihatkan ada tokoh-tokoh sipil juga di sini. Ya, tapi dalam pengertian bagaimana peranan rezim militer Indonesia pada periode itu, iya, karena Pak Wijoyo sebagai ketua Bappenas ketika itu ya memang di bawah pemerintahan Soeharto yang militeristik. Ya, ini juga perlu Martin Lipset, Seymour Martin Lipset ini ada buku yang berjudul Political Man, basis sosial tentang politik. Jadi dengan kata pengantar Insinyur Akbar Tanjung. Saya kira perlu juga untuk tapi buku ini tentu saja lebih bersifat ilmiah juga, dan ya diperlukan juga untuk dari mana sumber liberalisme misalnya dan sebagainya, sehingga kita tahu berbagai hal yang berkaitan dengan intelektual dan politik, ya, anti-intelektualisme dan nilai-nilai Amerika dan sebagainya. Jadi banyak hal yang bisa kita tahu. Tujuan utama kami adalah merangsang kembali kesediaan untuk membaca lebih banyak, dan jangan cuma artificial intelligence yang menjadi pegangan karena teknologi sehingga terlupakan. Saya kira buku tidak akan
buku akan terus menjadi pegangan bagi kita, terutama buku yang baik seperti buku Romo Driarkoro, seperti buku Pak Hatta. Semua tulisan, ada buku Pak Hatta kan, ini baru satu buku ini, tapi ada sebenarnya kumpulan tulisannya yang sudah diterbitkan oleh LP3IS itu 4.000 halaman, 10 judul. Nah, itu diperlukan saya kira. Jadi saya sekedar memperlihatkan kepada Anda beberapa buku dengan isinya secara sangat-sangat singkat, mungkin juga keliru, tapi tujuan utama saya adalah jangan tinggalkan buku, terutama para mahasiswa dan guru. Terima kasih. Kelas Sejarah Anhar Gonggong, daftar sekarang juga. Jadi saya mengharapkan ada yang mau ikut dan mau berbicara dengan mau mengemukakan pendapatnya, mau mengemukakan fakta-fakta, mungkin ada yang baru dan sebagainya. Saya kira itu yang penting. Terima kasih. Mudah-mudahan ada yang mau ikut.